Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassolan nasa syu'bal wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi an-nisyan wa idha'atu an tuhadditha wa yu'ahdik. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Dan marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Agung akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi kita Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, para tabi'innya, dan tiada lupa kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terkhusus teristimewa kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Aribat Manul Hikmah dimanapun berada. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur panjang serta sehat turafiah. Kita diberi anugerah yang luar biasa, yang istimewa, teristimewa. Apa? Kita masih ditakdirkan oleh Allah, kita masih selalu bisa mencintai, mengagungkan, yakni aktif mengikuti tausiah-tausiah keagamaan. Terkhusus kita di Aslamil Channel dan umumnya di berbagai macam channel atau di berbagai madrasah, masjid, ta'lim, dan madrasah dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah Allah yang sangat luar biasa, istimewa adalah aktifnya, senangnya, selalu semangat dalam kita memperjuangkan mencari ilmu hal, yakni ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Nabi memperingatkan kepada kita, memberi ajaran kepada kita, memberi ilmu dan pemahaman kepada kita agar kita itu pintar, piawai, ngerti, paham, mengerti dan memahami di dalam hidup dan kehidupan ini, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabda Nabi, afatul ilmi, ruksaknya ilmu. Perlu kita camkan ini. Apa yang menjadi ilmu itu ruksak? Hilang an-nisyan. Jadi dengan lupa itu, itulah ilmu ruksak. Ruksak bagaimana? Hilang, gak ada. Coba ya, kalau kita tidak diberi lupa, kalau kita tidak lupa, ya ini nggak usah kita ke pesantren atau ke madrasah atau ke masjid, kita nyetel video saja di YouTube. Misalkan kita nyetel video di YouTube 100 video saja, itu masuk, itu 100 video nasihat agama kepada kita masuk, kita nggak lupa. Pintar tuh. Ya sepintar-pintarnya maksudnya. Tapi ya kita ruksaknya dengan lupa. Pertama kita mendengarkan pengajian di Masjid Asy-Syuhada misalkan.
Waktu di masjid, ingat tuh, kita bisa rumput-rumputan gini. Subhanallah, astagfirullah, bisa begitu. Tapi kita pas keluar dari masjid, apa ya tadi yang dikatakan? Baru, apalagi udah 1 minggu, apalagi udah 1 bulan, udah lupa. Jadi makanya kita ngaji ke sana ke sini, tiap masjid, tiap madrasah, tiap majelis taklim kita datangi, bahkan kita mesantren ya. Tapi begitu bertahun-tahun itu, ya paling yang nyisa itu sebagian saja. Karena kadang hanya sedikit saja. Kenapa? Itu karena lupa. Jadi ruksaknya ilmu, hilangnya ilmu itu adalah karena lupa. Oleh karena itu, bagaimana kita agar tidak lupa? Itu oleh ulama diberi solusi. Apa? Jangan makan barang haram. Terus jangan ketawa ngakak banyak-banyak. Terus harus sering kita riado, harus kita sering dawam sholat malam, harus banyak istighfar, banyak zikir, banyak bertaubat, dan menjauhi dosa, dan berbagai macam lah. Jadi itulah, karena ilmu itu tidak akan betah. Ilmu itu tidak akan menetap pada orang yang pembuat dosa, pengamal dosa, pekerja dosa. Oleh karena itu, ulama memberikan arahan atau memberikan solusi kepada kita agar kita tidak pelupa. Ya, satu, kita rajin ngaji, dan kedua, jauhi kemaksiatan, jauhi dosa, jauhi kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus wa ibatu an tuhaditsa ghairu ahli. Menyia-nyiakan ilmu itu tersia-sia, disia-siakan oleh kita. Kalau apa? Kalau dibicarakan kepada orang yang tidak butuh, bukan ahlinya. Pas kita ke jalan, misalkan ada orang lagi berkerumun di jalan itu kan, kita datang, ya langsung kita ujuk-ujuk. Ini sebenarnya ya, masalah speaker ini hukumnya misalkan haram karena begini gitu kan. Tuh itu nggak bermanfaat. Atau misalkan sebenarnya musik ini haram, misalkan kita ngobrol dengan orang yang tidak membutuhkan, bukan ahli ilmu seperti itu. Tuh, jadi satu, lupa akan hilang ilmu, rusak ilmu. Dan membicarakan ilmu bukan tepatnya, bukan kepada orang yang membutuhkan, itu menyia-nyiakan ilmu. Artinya apa? Ya artinya kita mawas diri kita dan perhatikan, waspada berbicara tentang ilmu, jangan di sembarangan seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentu kalau kita dipinta oleh Allah, kalau kita dipinta oleh siapapun, ya kita diharuskan oleh Allah untuk memberikan apa yang saudara kita pinta seperti itu. Tapi kalau kita dipinta, jangan kita berikan apapun itu, terutama di dalam hal keilmuan seperti itu. Tuh, di sini Al-Fakir insyaallah mau menjajakan satu amalan, satu aurat untuk menenangkan angin. Wah, angin bisa ditenangkan ya kan ini. Kadang-kadang ada angin besar. Tidak sedikit pohon-pohon, ada ya berita-berita ya di koran atau di majalah atau di YouTube juga ya, tumbang pohon besar di daerah ada korban sekian gitu kan, ada angin puting beliung seperti itu. Jadi kita kalau terjadi ada angin besar maksudnya tidak biasanya lah gitu. Jadi agar angin itu menjadi tenang, maka inilah doanya. Nanti jelasnya Al-Fakir ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalimat doanya ini sebenarnya
Zikrullah ya. Jadi kita niatnya membaca Quran ya. Niat ibadah maksudnya. Kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawarul munsyi'atu fil bahri kal a'lam. Wa yasha in yasha atau yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhuhri. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur atau sabarin syakur. Uskun bi'idnillahi ta'ala azza wa jalla. Uskun birahmatillahi ta'ala azza wa jalla. Uskun bi'izzatillahi ta'ala azza wa jalla. Uskun bi'azamatillahi azza wa jalla. Uskun biqudratillahi ta'ala azza wa jalla. Uskun bihaqi walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walaqad makannahum bima inna makannakum bih waja'alna hum ya waja'alna hum sam'an wa absaran wa afidah fama agna anhum ya fama agna anhum sam'ahum wa absarahum wa afidatahum ya. Nanti ditulis, nanti dilihat di kolom deskripsi aja, lihat di kolom deskripsi. Min syai'in idza kanu yajhadun bi ayatillahi wa haqa bihi ya wa haqa bihi mimma kanu bihi yastahji'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh, jadi nanti lihat di kolom deskripsi, terus nanti bacaannya ya ikutin nanti seperti Al-Fakir bacakan. Tuh, tapi sebelum Al-Fakir ke acara pengijazahan ya, Al-Fakir sarankan ya, demi untuk mustajab mati manjurna, demi untuk agar mati manjurnya ya. Habis ini bahasanya campur Sunda, memang orang Sunda ya. Mau di Indonesia juga kekewe bakal ketinggal Sunda gitu. Tuh, jadi mungkin nanti lebih jelasnya lihat kalimatnya di kolom deskripsi ya. Tapi ya sekali lagi sebelum ke acara itu pengijazahan, kalimat ini pertama-tama yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya. Juga like ya, kasih jempol, jangan dilihat didengarkan aja, kasih jempol enggak. Kasih jempol agar channel ini bisa berkembang dan bisa selalu kalau ada video baru datang ke kita, jadi kita bisa selalu menyimak seperti itu. Insya Allah tiap hari kita satu video ya 1 tahun kita udah banyak ya yang kita tahu insya Allah. Jadi tentang ilmu al-hikmat ini ya, karena sekarang ya kebanyakan orang tidak mempelajari al-hikmah, kebanyakan orang tidak mempelajari hikmah, tidak sedikit yang menyerang tentang al-hikmah. Al-hikmah adalah perdukunan, wah itu adalah dukun. Ya Al-Fakir ya Al-Fakir undang lah. Kalau memang ingin mengerti tentang al-hikmah ya menurut ajaran Islam dan berdasarkan apa, kitab apa, hadisnya mana, kitabnya apa ya, imam apa, ulama apa, syekh apa ya. Ya kalau niat baik-baik ingin mengerti ya tentang hal ilmu Islam tentunya, karena ilmu Islam itu sangat luas seperti itu. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk
merasa kita yang lebih pintar, karena Allah tidak memberikan ilmu kepada seseorang itu sempurna, tidak. Jadi ya silahkan datang ke Padepokan Al-Fakir, ya kita musyawarah lah seperti itu, kita ngobrol-ngobrol lah seperti itu. Jadi ilmu hikmah ini adalah suatu ilmu ya, ilmu yang benar-benar Islami seperti itu. Tentang ilmu kebatinan, imamnya Sayyidina Ali Karramallahu wajhah ya. Tentang ilmu-ilmu aurat, ya tentu adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitabnya ya semua ulama, semua ustadz pasti tahu kitabnya ya. Mungkin sudah baca kitabnya, cuma kadang-kadang tidak diperdalam atau tidak berguru seperti itu ya, akhirnya ditinggalkan seperti itu. Tapi ya sebenarnya sangat penting gitu ya, sangat penting sekali ilmu hikmah ini. Karena wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran ya. Seperti itu. Jadi tentang ilmu hikmah ini adalah suatu ilmu yang sangat luar biasa. Maka para ahlinya juga disebut para ahli hukama. Jadi para ahli hukama ini bisa mengetahui apa orang yang tidak ketahui, bisa mengerti orang yang tidak mengerti, seperti itu. Ya makanya ya banyak ya orang-orang yang berkelas seperti ke area hikmah lah. Ya kadang-kadang di luar nalar kita seperti itu. Tapi memang hak nyata seperti itu. Jadi Al-Fakir tidak terlalu dalam lah bicara ini. Yang penting itu aja. Yang mau ijazah, yang mau mengamalkan, ucapan qabilatuh. Ucapan qabilatuh, dan nanti kalimahnya lihat di kolom deskripsi agar lebih jelas seperti itu ya, agar lebih jelas. Dan caranya apa? Caranya pertama kita puasa ya. Jadi puasa kita 9 hari ya, 9 hari puasanya, puasa biasa. Maaf, ini cuaca nih. Cuaca masih batuk. Ini di sini lagi pada musim batuk ini semua, jadi Al-Fakir kebagian juga, alhamdulillah. Tuh, jadi di dalam puasa itu ya kita baca aja tiap waktu atau sehabis sembahyang fardu ya, baca aja 3 kali di dalam waktu puasa. Nanti setelah habis puasa ya kita tinggal baca aja setiap habis sembahyang subuh 1 kali. Nanti kalau misalkan ada kejadian angin ribut, angin puting beliung ya, angin sampai menumbangkan pohon-pohon besar atau berbagai ya, kita ngeri juga ya, kadang-kadang rumah juga bangunan kena angin besar puting beletok ya, naudzubillah. Bacakan saja ini, insya Allah kalau ini sudah kita puasain, sudah diabohin, udah didawam secara rutin, kita bacakan itu, insya Allah angin yang ribut itu cepat tenang. Tentu ini adalah izin Allah, tentu inilah berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Al-Fakir dijajahkan kepada siapapun yang menemukan video Al-Fakir, Al-Fakir lillahi ta'ala, tafadhol amalkan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, ijazahkan, semoga bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir pribadi ya, Al-Fakir sendiri, dan umumnya untuk kita semua. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf Al-Fakir ya dari salah, khilaf, keliru ya, kadang-kadang ya ngomong juga campur batuk jadi balewol ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.